Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya sahabat Bunda yang dirahmati Allah, siapa sih wanita yang rela suaminya itu berselingkuh dengan wanita lain? Saya kira tidak ada. Nah, beberapa klien saya saja yang suaminya berselingkuh bahkan sampai stres dan depresi. Nah, kondisi itu bisa kita maklumi ya Bunda ya. Karena memang ya dikhianati itu rasanya bukan main sakitnya. Namun sebagai wanita beriman, kita harus tetap tegar dan mengambil sikap yang bijak dalam menghadapi suami yang berselingkuh. Nah, salah satunya adalah dengan mengingatkan dan menasehatinya. Tapi, jika kita mengingatkan dan menasehati suami secara langsung, ya, pasti masih terbawa emosi dan hasilnya bisa berantakan. Nah, dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang cara mengingatkan suami yang selingkuh menurut Islam. Tapi sebelum itu, silahkan Anda bisa catat terlebih dahulu ya nomor yang ada di bawah ini agar Anda bisa berkonsultasi dengan saya mengenai masalah rumah tangga dan asmara. Baik sahabat Bunda, kita semua ya, terutama para istri, pastinya merasa sakit kalau suami kita itu berselingkuh. Tapi mengingatkannya dan menasehati suami yang berselingkuh itu bukanlah hal yang mudah ya. Ya, maksud hati mencegah suami melanjutkan perselingkuhannya. Tapi bisa-bisa yang ada malah kita nih yang balik dimarahi atau dimaki oleh suami. Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk mengingatkan suami jika memang dia berselingkuh. Baik sahabat Bunda, jadi yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus memastikan dahulu bahwa memang suami Anda itu benar-benar selingkuh. Jangan sampai Anda hanya berdasarkan pada prasangka saja. Nah, setelah Anda yakin nih, Anda memiliki bukti bahwa suami Anda itu berselingkuh, pertama kali ya tenangkan hati Anda terlebih dahulu, karena saya yakin hati Anda itu pasti bergejolak ketika tahu bahwa suami Anda itu berselingkuh kan. Nah, tapi jika Anda menyelesaikan masalah ini masih dengan emosi, ya masalah tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, tenangkan hati dan emosi Anda itu ya terlebih dahulu ya. Nah, kemudian mendekatlah kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan memperbanyak juga doa untuk suami Bunda. Doakan agar suami Anda itu lekas mendapatkan hidayah dari Allah. Mohonlah Anda kepada Allah agar Allah itu mengetuk hati suami Anda untuk bertaubat. Nah, setelah Anda berdoa ya Bunda ya, Anda perlu bertafakkur, merenung, dan kemudian mengoreksi diri. Ya, mengoreksi diri terlebih dahulu. Ya, apakah memang suami Anda ini selingkuh karena memang punya hobi selingkuh, atau ya suami Anda sedang mencari pelarian karena ada sesuatu pada diri Anda yang tidak berkenan di hatinya. Ya, karena bisa saja ya Bunda ya, suami Anda itu sebenarnya memendam ketidakcocokan dengan Anda dan tidak berani menyampaikannya kepada Anda karena khawatir akan membuat keributan. Nah, akhirnya dia mencari pelarian dengan wanita lain di luar sana. Ya sahabat Bunda yang dimuliakan Allah, setelah Anda melakukan koreksi, ya, Anda mengiringinya dengan perubahan sikap yang lebih baik pada suami Anda. Ya, perubahan sikap Anda yang semakin baik ini itu bisa membuat suami Anda luluh. Atau ya setidaknya dia tahu nih bahwa Anda itu sudah semakin baik. Sehingga ketika Anda mengingatkan atau menyampaikan nasihat kepada suami Anda, dia tidak akan membalasnya dengan mencari-cari kesalahan Anda. Nah, ini juga sering terjadi ya Bunda ya.
Jadi gini, gimana seorang istri yang mencoba mengingatkan dan menasehati suami itu biasanya malah dibalas dengan kemarahan atau diikuti kesalahannya oleh suami. Karena suaminya tidak mau dinasehati. Nah, untuk menghindari hal itu, Anda perlu memperbaiki diri terlebih dahulu ya, sehingga dia tidak punya alasan lagi untuk mencari kesalahan dan kekurangan Anda. Nah, sahabat Bunda, selanjutnya Anda perlu mencari waktu yang tepat untuk mengingatkan suami Anda. Nah, jangan pernah Anda menyampaikan nasihat atau ya mengingatkan suami Anda dalam kondisi di mana suami Anda ini sedang tidak ingin dinasehati. Jadi cari ya waktu yang longgar di mana Anda dan suami itu tidak sedang melakukan kesibukan. Nah, lalu Anda coba bicara ya dengan topik yang ringan terlebih dahulu ya, sambil bergurau dan bercanda untuk mencairkan suasana. Ya, jika Anda dan suami sudah mulai terbawa ya dengan hangatnya suasana, nah Anda bisa memancing sedikit demi sedikit ya suami Anda tentang perselingkuhannya. Nah, di sini Anda tidak perlu langsung mengoreknya ya atau menasehatinya dengan frontal, tapi Anda bisa berikan ya sedikit sindiran. Ya, misalnya Anda bercerita pada suami Anda begini, Mas, teman kerjaku ini ada yang selingkuh loh sama Pak bosnya. Udah jalan beberapa minggu, ya malah ketahuan sama suaminya. Langsung jatuh talak deh waktu itu. Nah, padahal temanku itu sebenarnya masih cinta sama suaminya. Aduh, ribet banget ya urusannya ya Mas ya. Nah, kemudian Anda ajak dia mendiskusikan masalah teman fiktif Anda itu ya. Nah, kalau semisal Mas jadi si suami ini, Mas mau gimana dan sebagainya. Pokoknya Anda bisa buat cerita versi Anda sendiri lah untuk memancing suami Anda. Yang penting ajak suami Anda berpikir tentang konsekuensi dari perbuatannya tanpa ia sadari bahwa Anda itu ya sebenarnya sedang menasehatinya secara tidak langsung. Ya sahabat Bunda, yang namanya suami itu memang tidak gampang ya. Apalagi kalau langsung dinasehati. Oleh karena itu Anda perlu seni ya dan cara tersendiri agar suami Anda itu bisa atau mau mendengarkan Anda. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Atau Anda juga bisa nih membuatkan semacam surat cinta untuk suami Anda. Ya, dengan itu pertama-tama Anda berikan banyak sanjungan nih terlebih dahulu kepada suami Anda. Lalu di akhir surat Anda berikan sedikit nasihat tentang perselingkuhannya. Dan ingatkan bahwa yang dilakukannya itu tidak benar. Dan ajak dia bertaubat ya melalui surat itu. Ya insya Allah dengan cara yang halus seperti itu suami Anda itu tidak akan balik memarahi Anda dan tidak akan terjadi keributan yang tidak perlu. Baik sahabat Bunda, itulah tadi beberapa cara mengingatkan suami yang selingkuh menurut Islam yang bisa saya sampaikan kepada Anda dalam video kali ini. Baik, semoga bermanfaat bagi Anda dan rumah tangga Anda. Bagi Anda nih yang sedang menghadapi masalah dengan suami yang berselingkuh ya atau membutuhkan konsultasi lebih lanjut, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini. Baik, saya Bunda Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.